Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan biasanya aku naikin setiap hari Sabtu. Readingan ini adalah readingan yang sangat bebas, lepas santai ya. Jadi sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot dan energi yang ada pada saat itu yang aku ceritakan, yang aku sampaikan ceritanya dan aku sampaikan pesan-pesannya yang mungkin penting untuk buat beberapa orang ya. Selamat datang untuk kalian yang udah biasa nongkrong di sini dan salam kenal untuk kalian yang mungkin baru menemukan channel ini ya. Aku harapkan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semuanya tanpa kekurangan satu apapun. Dan karena ini adalah readingan yang bebas, bebas lepas santai, ya makanya bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi dan kondisi kalian. Kalau misalnya enggak sesuai, ya jangan dipaksain. Ini berarti bukanlah readingan untuk kamu. Kamu boleh tetap tinggal di sini sambil nongkrong sama aku dan teman-teman di sini, ataupun kalian bisa move on. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, kalau kalian tidak cocok dengan durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang ada di dalam video ini, kalau kalian nggak nyaman silahkan move on ya, tinggalkan dan cari channel yang memang sesuai dengan kalian. Oke? Dan maaf, masih dalam renovasi. Jadi banyak suara-suara yang ada sebagai latar belakang ya, tapi aku rasa suaraku akan masih tetap jelas terdengar. Oke lah, maaf ya, aku suaranya masih 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 belum balik soalnya baru pulang dari luar kota. Masih capek, tapi marilah kita lihat ada pesan dan cerita apa untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Two of Swords dalam keadaan terbalik. Two of Swords dalam keadaan terbalik itu aku lebih melihat ini sebagai mungkin buat beberapa dari kamu sebelum-sebelumnya tuh kamu berusaha untuk menghadapi satu situasi dan kondisi ataupun menghadapi orang gitu ya, menghadapi satu peristiwa dan kejadian dengan memakai logika, dengan menenangkan pikiran, tidak terbawa perasaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau si Two of Swords ini dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat di sini, eh, kamu udah nggak bisa lagi kayak memalingkan perhatian kamu dari apa yang sebenarnya terjadi, dari perasaan kamu, dari emosi-emosi kamu. Kamu udah nggak bisa lagi eh, nahan itu, bahwa sesuatu itu perlu gue tindak, bahwa sesuatu itu perlu gue respon, bahwa sesuatu itu perlu gue mengambil sikap untuk hal tersebut. Di sini kalian sudah melihat hal yang sudah tidak bisa lagi kalian tutup mata dari, gitu loh intinya. Selama ini mungkin kalian berusaha untuk ataupun eh, nggak mau mikirin, nggak mau ngadepin, nggak mau mengkonfront gitu ya, sesuatu yang memang udah sering. Karena ini juga termasuk red flags. Kadang-kadang orang tidak melihat ataupun memperhatikan ataupun sadar ataupun pura-pura tidak sadar bahwa ada sesuatu yang nggak benar dikarenakan satu, dia punya satu ekspektasi, dua, dia tidak mengetahui ataupun kurang mengerti apa yang diinginkan dan apa yang terjadi gitu loh. Jadi nggak matching itu pun dia masih bingung. Tapi lebih kepada ekspektasi gitu ya. Karena biasanya di saat orang punya satu harapan akan satu hal yang dia inginkan, di saat hal itu bisa jadi berjalan tidak sesuai dengan dirinya, dia masih punya seperti kayak denial gitu loh. Enggak, ini mungkin hanya perasaan gue, enggak, ini pasti nanti bisa
berubah, enggak ini nanti, ataupun punya ketakutan-ketakutan. Jadi biasanya kita harus meng-acknowledge dulu, mengetahui dulu, kita tuh mau apa, kita mau kemana, apa yang baik buat kita, apa yang tidak baik buat kita, itu kita harus jelas. Kalau kita udah nggak tahu apa-apa itu gitu ya, untuk diri kita sendiri terutama, itulah yang membuat orang ataupun satu situasi dan kejadian, walaupun sudah tidak baik dalam hidup kita, bisa berlangsung dengan waktu yang cukup lama, bahkan menarik kita lebih dalam ke dalam peristiwa dan situasi itu, dikarenakan kita sendiri tidak tahu apa sih yang kita mauin, apa sih yang terbaik untuk kita, apa yang kita tidak bolehkan itu terjadi dalam hidup kita. Itu yang biasanya membuat jadi blur gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat, kalian sudah tahu bahwa ada satu situasi yang bisa membahayakan, mencelakakan, menyakiti, merugikan gitu ya. Dan ini kalian sudah terbuka, sudah melihat sign-sign itu, warning-warning itu. Oh, ini udah nggak bener. Kalau ini menyangkut orang lain, oh orang ini sudah nggak bener memperlakukan gue, eh, dan apapun yang terjadi itu kalian sudah mulai melihat lebih jelas. Karena pada saat ini kalian sudah membuka tutup mata kalian, sehingga kalian udah ngelihat, oh ini membuat gua nggak nyaman, gitu ya. Wheel of Fortune. Tetapi hal ini, apakah Six of One dalam keadaan tegap? Kalau yang aku lihat, kalian mungkin berhubungan dengan orang yang self-center, yang mau selalu diperhatikan, yang egonya tinggi, yang semua itu harus mengenai dia. Ini bisa terjadi, ya ini bukan hanya masalah percintaan, tetapi di secangkir kopi tarot ini general. Bisa ini adalah teman, bisa ini adalah keluarga, bisa ini adalah pasangan, ya. Tapi ini juga bisa mengenai diri sendiri. Karena yang aku lihat di sini dengan adanya Six of One, seperti ada seseorang yang dia mungkin merasa posisi yang dia ada pada saat ini dan kondisi yang dia ada pada saat ini, uh, itu lagi di atas angin. Mungkin dia merasa benar, mungkin dia merasa diuntungkan, mungkin dia merasa dia melakukan hal yang paling baik dan lain sebagainya, dan dia mengharap bahwa iya, orang-orang harus peduli sama gue, orang-orang harus memperhatikan gue dan mencukupi kebutuhan emosional gue. Ataupun ini adalah orang yang kamu dealing, di mana orang ini orang yang haus dengan perhatian, sehingga mungkin ini bisa jadi menyebabkan hal-hal yang nggak mengenakan di pihak kaliannya. Mungkin mereka banyak penggemarnya gitu ya, mungkin banyak orang yang memperhatikan sehingga membuat mereka jadi orang yang manja, yang apa-apa harus di-serve, harus dilayani, harus dibantu, harus ditolong, harus dikutrek-kutrek gitu ya. Jadi mereka mungkin punya ketidakbisaan untuk mengerjakan sesuatu sendiri, sehingga mereka di saat berhubungan dengan orang lain yang bahkan tidak mengetahui hal tersebut gitu ya, sebagai latar belakangnya mereka tetap membutuhkan hal itu. Mereka pengen jadi bos, mereka pengen apa yang mereka inginkan itu gitu ya, pengen disanjung, pengen dilayani, pengen diberikan apa, karena mereka merasa posisinya mereka itu ada di atas gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, setelah kamu menyadari dan melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, karena kalian memahami dan mengetahui
perasaan-perasaan dan emosi kamu mengenai situasi ini, dan juga bisa berpikir dengan jelas untuk melihat situasi dan kondisi ini membuat satu perubahan. Ataupun ini mengajak kalian, ataupun ini memotivasi kalian untuk merubah satu situasi yang stuck bisa jadi, yang nggak kemana-mana bisa jadi, ataupun yang ngeblunder di situ-situ saja, sehingga ini bisa berjalan lagi maju ke depan, dan kalian akhirnya menyadari bahwa iya kan, gua seharusnya ngelakuin itu. Memang sih nggak semua hal gampang dilakukan, apalagi kalau ini mengenai perubahan. Perubahan itu terjadi di saat kita berani untuk keluar dari zona aman kita, dari tempat aman kita. Kadang-kadang kita walaupun berada di dalam hal atau situasi yang sudah sangat tidak menyamankan buat kita, tapi karena situasi ini sudah sangat familiar ya, udah terbiasa, sudah adaptasi di situ, dan sudah aduh nanti daripada berubah-berubah lagi, aduh nanti daripada gue ini ketakutan untuk mengambil langkah untuk keluar dari si zona yang sudah aman walaupun sudah tidak aman ini, sudah tidak nyaman ini. Tetapi di saat kamu memberanikan diri kamu untuk melangkah keluar dari kenyamanan kamu, kamu akan banyak sekali merubah dari mindset kamu, dari cara kamu melihat, dari apapun yang terjadi, bahkan cara-cara kamu melakukan hal yang biasanya itu bisa berubah. Karena apa? Di saat kamu mengadakan perubahan, apalagi di dalam mindset ya, itu akan sangat berdampak sekali. Itu akan merubah banyak hal. Mungkin yang tadinya kamu sensitif gitu ya, mungkin yang tadinya kamu kalau misalnya nggak diperhatiin terus rasanya kok kayak mana gitu ya, kalau misalnya orang nggak merhatiin kamu kok rasanya sedih, nggak ada temen dan lain sebagainya. Tapi begitu kamu mulai misalnya, ini contoh ya, mengadakan satu perubahan, dan dari situ kamu gini, oh iya orang-orang kan punya apa ya, punya kesibukan, punya kebutuhan, punya hal-hal yang harus dilakukan dan lain sebagainya, dan mereka semua punya kehidupan. Ya, belum tentu semua orang bisa memperhatikan gue, dan belum tentu semua orang tahu apa yang terjadi sama gue. Nggak apa-apa kok, gue bisa di sini. Ada dan tiada mereka, gue sendiri harus memperhatikan diri gue. Dari cara berpikir berubah sedikit aja, geser ke situ gitu ya, itu akan berubah. Apa akhirnya? Kalian yang tadinya mungkin jadinya yang jadi keluar insecurities, mulai nggak nyaman, oh gara-gara gue nggak punya uang, gara-gara gue nggak punya kerjaan, oh gara-gara gue nggak punya pacar, ataupun gara-gara gue begini begitu, yang membuat kalian overthinking dikarenakan kalian berubah caranya dengan memikirkan, oh iya ya, bisa mengerti orang lain punya kehidupan sendiri-sendiri dan punya perbedaan cara berpikir dan cara melakukan hidupnya. Dengan cuman geser yang tadi aku bilang, geser sedikit, itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan buat kamu. Oh iya ya, mereka punya kehidupan sendiri-sendiri, ya udah gue lakuin aja sendiri. Oh iya ya, mereka nggak selamanya bisa 24 hours gitu ya, ready untuk teman-temannya. Oh ya udah. Termasuk misalnya ini dalam percintaan. Misalnya tadinya, oh orang meninggalkan gue gara-gara gue begini, gara-gara gue begitu, dan mulai overthinking gitu ya. Tapi di saat kalian, oh ya, orang kadang-kadang ada di dalam hidup kita, oh kadang-kadang orang memang harus keluar ceritanya, dan apapun yang gue lakukan, kalau memang orang itu udah nggak ada dan waktunya sudah tidak ada lagi di dalam cerita gue, mereka sudah harus pergi. Ya kan? Kalau orang bilang, ada kata-kata yang bilang, semua ini hanya ilusi, hanya sementara yang kita miliki di saat kita dikasih hidup. Yang membuat ini semua relevan itu adalah ego kita. Saat kita memutar cara pandang kita itu pun akan berubah. 9 of One. 9 of One itu struggling, bertahan, belum menyerah, masih berusaha.
Tahu ini kalian yang berubah-berubah di dalam menyikapi situasi dan kondisi kalian yang masih berubah-berubah. Kadang gue bisa melihat dan mengerti dengan jelas. Kadang gue masih bertahan dengan segala sesuatu yang gue percayai dan gue yakini benar. Tapi aku lihat di sini ada orang yang bertahan, ada orang yang sudah melihat dengan jelas. Atau ini adalah orang yang sudah melihat dengan jelas dan berusaha untuk bertahan dan mempertahankan apapun itu yang menurut dia benar. Eight of Swords. Ingin bebas tapi ingin lepas dari hal-hal yang menahan, membuat kamu tidak bisa mempunyai kebebasan itu. Kadang kita berusaha bertahan, bercokol akan sesuatu yang udah sangat tidak menyenangkan, tidak baik lagi intinya untuk kita. Tapi di saat situasi itu berubah sedikit, kita merasa bahwa enggak, gua enggak bisa melepaskan ini. Dan kadang-kadang itu sendiri kita terkecoh dengan apa ya? Iya, di saat kita punya ekspektasi, dengan keinginan ego kita. Dengan ego kita kadang-kadang menjadi blur ataupun menjadi tidak melihat sesuatu dengan apa adanya gitu loh. Misalnya ini udah nggak bagus, tapi karena ego kita menginginkan bahwa ini bisa berfungsi dalam hidup kita, bahwa ini akan kita dapat miliki terus-terusan, bahwa ini akan dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu membuat kita sendiri cara mikirnya ngelihat itu, oh ya nggak apa-apa. Ini membuat gua ngerasa sedih karena jadinya akhirnya yang kita lihat adalah kesalahan-kesalahan diri dan terus menekan diri kita. Karena yang aku lihat di sini, ada satu situasi di mana kamu sebenarnya untuk berada di situ kamu harus struggle. Kamu harus berjuang. Kamu harus berusaha bertahan. Dan mungkin ini yang kamu lihat, bahwa situasi ini di mana kamu bertahan ini hanya membuat kamu nggak kemana-mana dan kamu harus melepaskan dan membebaskan diri kamu. Five of Wands. Kamu udah, kalau yang aku lihat nih ya, kalau ini memang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Dari hal-hal yang kamu nggak lihat ya, kamu sudah mulai membuka mata kamu, udah mulai mempelajari. Nggak kayak onyet yang ada di atas ini pakai tutup mata gitu ya. Udah nggak boleh kayak begitu lagi. Gue udah harus bergerak. Gue udah harus merubah cara gue dengan yang lama dengan yang baru. Karena selama ini bisa jadi kalian tidak memiliki kebebasan dan kalian hanya selalu berkompromi, bertoleransi, gitu ya, memahami, berusaha mengerti, nggak fight balik gitu loh. Di saat mungkin diri kalian disakitin, di saat mungkin diri kalian dimanfaatkan, mungkin di saat kalian tidak dihargai dan dihormati. Dan kalian mungkin berusaha bertahan, berharap bahwa segala situasi ini
akan baik nantinya di kedepannya, akan sesuai nantinya dengan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau aku melihat di sini akhirnya kalian capek. Kalian capek untuk terus-menerus bertahan. Karena udah nggak ada tenaga untuk ngelawan. Dan akhirnya menerima, oh ya situasinya seperti ini. Dan kalian akhirnya melihat, oh ya ini semua ternyata hanya pikiran-pikiran gue aja. Yang membuat gue stuck di situ, yang membuat gue terperangkap di situ hanyalah semua pikiran-pikiran gue. Pikiran kita itu yang bisa membuat kita sakit, yang bisa membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, dan lain sebagainya. Orang mau ngelakuin apapun, kalau kita tidak izinkan bahwa itu akan menyakiti kita, bahwa itu akan mengakibatkan hal-hal tersebut sama kita. Kalau kita bisa be still gitu ya, bisa tenang dan tidak take it personally gitu ya, hal-hal tersebut itu yang nggak akan mempengaruhi kita. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ini buat beberapa dari kamu ini masih dalam tahap denial. Ada satu hal yang merugikan dan menyakiti hati kamu, juga mungkin hal-hal lain lah. Pokoknya yang menyebabkan kalian tidak nyaman. Tapi kamu mungkin masih berusaha untuk bertahan di situ. Kamu sudah tahu, ini sudah tahu situasi dan kondisinya sudah seperti apa, tapi kalian masih belum terima gitu loh. Masih ini nggak boleh terjadi. Kalau bisa gue selamatin, kalau bisa diperbaikin lagi, kalau bisa disembuhin lagi, kalau bisa dibikin bekerja lagi, bisa dibikin berfungsi lagi, kalau bisa gue nggak perlu sakit hati dan lain sebagainya. Nah, buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang tidak setia, yang suka berbohong, yang tidak juga stabil di dalam emosionalnya, yang emosinya pokoknya masih nggak karu-karuan lah ya mungkin. Cuman buat beberapa dari kamu juga mungkin masih bergejolak gitu loh. Perasaan-perasaan kamu masih nggak menentu. Ten of Pentacles, Five of Swords dalam keadaan terbalik, the bottom of the deck-nya. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Situasi ini sudah tidak ada keharmonisannya, ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi adalah masalah percintaan yang sebenarnya udah nggak didukung oleh pihak keluarga, dan mungkin ini membuat kamu juga diberatkan yang tadinya mungkin kamu berharap bahwa situasi ini bisa berubah dengan kamu mengambil hati mereka, dengan kamu bersikap baik dengan kamu, tetapi kamu ngelihat bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu harus selalu ngalah, kamu harus selalu menjadi apa yang mereka inginkan. Itu pun tidak bisa cukup. Itu pun selalu ada yang nggak baiknya. Itu pun ada selalu, ya kalau orang udah nggak suka ya, mau itu pasangan, mau itu keluarga, mau itu keluarganya pasangan, mau itu bos, mau itu teman kerja dan sebagainya. Kalau orang udah nggak suka, kamu mau bertindak sebaik apapun, kamu mau melakukan hal yang luar biasa bagus dan baiknya, udah kayak malaikat, udah kayak dewi-dewi, dewa-dewa gitu ya. Kalau orang udah ngelihat kamu nggak suka, kamu akan selalu kurang atau akan selalu too much, akan selalu berlebihan.
kalau orang sudah tidak suka. Karena apa? Ya mereka udah gak suka aja. Meskipun kamu mau nolong mereka, kamu mau kasih mereka dengan segala sesuatu apapun, kalau mereka sudah tidak suka, itunya sih pasti diambil gitu ya. Apa yang mereka butuhkan mereka ambil, tetapi habis itu udah gitu loh, udah. Nah, buat beberapa dari kamu mungkin ini seperti itu. Kamu berusaha membuktikan, menunjukkan kebaikanmu, rasa sayangmu, rasa pedulimu, rasa kasihmu akan seseorang ataupun banyak orang, kalau ini adalah keluarga atau teman-teman ya. Tetapi mereka ini orang yang pada dasarnya ada ketidaksukaan sama kamu. Jadi pada saat mereka butuh, mereka ya akan ya baik gitu ya. Tapi habis itu ya udah selesai. Dan mereka kembali kepada perasaannya, ya mereka melakukan hal-hal yang mereka pikir ya itu adalah realisasi dari perasaan mereka untuk kamu gitu ya. Dengan sadar maupun tidak sadar. Dan mungkin selama ini kamu menerima aja, tapi berusaha untuk membuat baik. Setiap kali kamu melakukan satu kebaikan, menolong ataupun memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan berubah. Dan kamu pikir itu adalah forever gitu. Tapi kalau yang aku lihat enggak. Begitu udah selesai gitu ya, ya paling 1-2 hari ataupun berapa saat, habis itu ya mereka kembali lagi kepada hal yang mereka biasa lakukan kepada kamu. Kamu mungkin tahu, oh ya, gue harus melakukan hal-hal seperti ini untuk mengambil hatinya. Oh ya, gue harus melakukan hal-hal ini untuk supaya mereka nggak memusuhi gue, ataupun untuk mereka bisa tetap tinggal dalam kehidupan gue, ataupun mereka memperlakukan gue dengan baik. Pada saat kamu melakukan hal itu, mereka akan menerima dengan tangan terbuka dan mereka akan menunjukkan satu kebaikan gitu ya. Mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan ekspresinya, dan lain sebagainya. Tetapi habis itu kalian melihat itu semua akan berubah lagi sampai mereka punya satu hal yang dibutuhkan lagi. Jadi hanya baik di saat mereka butuh. Nah ini kalau yang aku lihat, kamu sudah menyadari dengan adanya si kartu ini. Kamu sudah menyadari bahwa ini yang terjadi. Dan gue harus selalu bertahan. Gue harus selalu berjuang. Kayaknya untuk ada di dalam situasi ini tuh gak natural banget rasanya. Gue harus menjadi orang lain. Gue harus melakukan hal-hal yang bukan dari hati gue sendiri gitu kan ya. Selalu kayak ngerasa ada bahaya ataupun ada masalah ataupun ada hal yang gak ngenakin yang mengintai. Ngerti gak rasanya kayak begitu? Kamu ada di dalam satu situasi, kamu tahu bahwa kalau kamu lengah sedikit, ini bahaya bakal nerkam gua. Tapi kamu tahu dia itu ada di sekeliling kamu. Jadi apa? Ya kalau yang aku lihat, ya kamunya harus bisa melepaskan diri kamu dari ini. Pertama adalah dari pikiran-pikiran kamu sendiri kalau yang aku lihat di sini sih. Ketakutan kamu, kekhawatiran kamu. Dan harus berani untuk keluar dari situasi yang kamu pikir nyaman tapi sudah membuat kamu tidak nyaman. Merubah. Jangan hanya menerima. Berani fight. Nih, kalau aku lihat ya, kamu yang tadinya diem aja, yang terima aja, yang iya aja. Ini dengan adanya the bottom of the deck-nya Five of Swords, kalau yang aku lihat, kamu harus berani untuk mengkonfront. Kamu harus berani untuk merubah sikap kamu. Kamu harus berani berdiri untuk diri kamu sendiri. Membela diri kamu sendiri. Karena kalau kamu terus-menerus membiarkan hal ini mengontrol dan mengendalikan kamu, karena di sini ada satu ketakutan untuk menerima satu hal yang terjadi dan membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa. Ini kamu berusaha untuk nahan.
Tapi kamu tidak bisa memungkiri bahwa hal ini sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi kamu lagi mungkin berusaha untuk nutup mata kamu. Cuman ini bikin gelombang naik turun di dalam perasaan-perasaan kamu. Karena apa? You know the truth. Kamu tahu yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu apa kenyataannya. Kamu tahu. Kamu tahu. Nah, sekarang masalahnya kamu tahu, tapi kalau yang aku lihat kamu belum mau bertindak. Kamu tahu bahwa sesuatu tidak benar, sesuatu menyakiti kamu, sesuatu merugikan kamu, sesuatu ya pokoknya bikin kamu gak enak lah ya. Intinya apapun itu. Kamu tahu, tapi kamu masih belum. Cuman ada keinginan-keinginan untuk melawan. Ada mulai keinginan-keinginan untuk membebaskan diri kamu. Ada keinginan-keinginan untuk bisa membela diri kamu. Ini ada. Cuman yang pada saat ini terjadi adalah kamu masih berusaha untuk menahan diri. Cuma semakin kamu tahan, semakin ini tuh kayak makin membludak gitu loh di dalam diri kamu akhirnya. Dan kamu harus ngelawan perasaan itu di dalam diri kamu sendiri. Dan ini yang membuat kamu jadi gak tenang, gak nyaman, dan lain sebagainya. Begitu. Kembali lagi kalau yang aku lihat di sini. Kamu akan selalu menjadi terlalu berlebihan ataupun tidak pernah cukup untuk orang yang memang tidak bisa menerima kamu, tidak menyayangi kamu, tidak peduli, dan tidak ada maksud baik sama kamu. Tapi orang yang mengasihi kamu, walaupun kamu merasa ada banyak kekurangan, walaupun kamu merasa kamu sering begini, sering begitu, dan melakukan hal-hal yang mungkin menurut kamu juga tidak baik gitu ya. Orang yang mengasihi dan peduli sama kamu, dengan segala kekurangan kamu, mereka akan tetap bisa mengasihi kamu. Dan buat mereka dengan apa adanya kamu itu adalah cukup. Tapi kembali lagi yang tadi aku bilang, aku harus ingetin ini. Orang yang tidak mengasihi kamu dan tidak peduli, sedemikian pun kamu berbuat, kamu tidak akan pernah cukup. Dan kamu berusaha bersabar dan menerima dan lain sebagainya, apa pun tidak pernah cukup baik untuk mereka. Jadi follow the love ya. Ikuti mana, bisa lihat mana yang memang pure, yang memang benar-benar mengasihi kamu, memang benar-benar baik untuk kamu, atau mana orang-orang yang hanya melakukan hal-hal tersebut hanya dikarenakan di saat mereka diberikan apa yang mereka inginkan, dipuji-puji dan lain sebagainya. Yang tadi aku bilang, baik kalau hanya ada maunya gitu ya. Oke, ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot. Semoga ada yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.